Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazira Asfahani, perwakilan dari kelas 81, akan menyampaikan pidato dengan tema Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya tahu pasti dengan tema ini banyak yang akan mengenang kembali sejarah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya ingin mencoba hal yang baru. Pidato yang saya berikan kali ini bukan hanya berisikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berisikan pesan yang akan menuntun kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pelangi itu nggak akan indah kalau warnanya sama, dan keseragaman itu nggak mesti sama, merata dalam berbagai hal, tegas Ustadz Adi Hidayat. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu ada. Di agama Islam tidak sama sekali ada pelarangan untuk bertoleransi. Saat ini ada dua tipe orang di dunia. Orang pertama adalah orang yang sangat tekun terhadap toleransi. Namun toleransi yang dilakukan salah. Justru toleransi tersebut sangat berlebihan. Kita ambil contoh sederhana, bagaimana saat ini banyak sekali orang muslim yang mengucapkan hari besar kepada agama lain yang dengan alasan toleransi. Serta bagaimana pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, padahal kedua belah pihak itu tidak memiliki agama yang sama. 6 agama yang diakui di Indonesia, tetapi ke-6 agama tersebut sama sekali tidak ada yang mengatakan bahwa pernikahan di luar agama itu boleh. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pernikahan dengan agama yang tidak sama itu adalah perbuatan yang haram. Maka menurut saya orang-orang yang berpikir seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan toleransi adalah tempat persembunyian, dimana jika kita lihat secara logika tempat persembunyian itu berarti kesempatan. Yang kedua adalah orang yang sama sekali tidak bertoleran, dimana ironisnya dampak ini dia dapatkan oleh masyarakat kalangan bawah dengan mendapatkan penindasan. Sebenarnya tidak seluruh masyarakat kalangan bawah itu tidak bersikap bertoleran, tetapi dampak yang didapatkan biasanya kebanyakan kepada orang yang masyarakat kalangan bawah. Untuk lebih memperjelas, suatu saat Siti Aisyah pernah ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW?" Kemudian dengan tenang beliau menjawab, "Sikap Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran." Dari sini dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu hanya saling menghargai, tidak memuja, tidak mencaci, hanya diam dan saling menghargai saja. Dengan begitu kita akan menjadi masyarakat yang adil dan tentram. Dapat pada surah Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan jelas di situ dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya permasalahan ini hanya membutuhkan kebenaran, menghargai, pengertian menghargai, saling mengerti apa itu arti menghargai. Untuk merubah segala pro dan kontra ini, maka kita sebagai generasi bangsa, kitalah yang harus merubah segala hal ini. Sampai saat ini jika kita mendengar kalimat hamil di luar nikah, itu sudah hal yang familiar, sudah biasa di telinga kita. Namun banyak wanita saat ini yang tidak tahu tugasnya apa. Beliau hanya ingin terlihat keren saja di dunia ini. Padahal sebenarnya wanita itu memiliki tugas menikah, memiliki keturunan, menjaga anak dengan baik. Tapi sekarang pemikiran wanita zaman now adalah independent woman, yakni bekerja dan bekerja. Padahal sebenarnya wanita tidak diwajibkan untuk bekerja, melainkan seorang lelaki. Lelaki yang merupakan seorang ayah, seorang abang, seorang adik, seorang kakek, dan semacamnya. Jika beliau adalah laki-laki, maka beliaulah yang mewajibkan untuk menafkahi para anaknya, para istrinya, para cucu perempuannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, ayolah kita merubah diri kita dengan semangat yang baru, menetapkan Pancasila, Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum kehidupan kita, dan tidak luput dari doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya memiliki sedikit saran yang insya Allah dapat berguna untuk para generasi bangsa selanjutnya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang pertama, literasi atau kreativitas. Saya yakin generasi bangsa saat ini sangat memiliki banyak potensi, namun hanya perlu diasah kembali saja untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kedua, pemikiran terbuka. Kita boleh berpikiran kita harus menjaga kebudayaan ini, namun tidak luput kita harus juga memikirkan bagaimana perkembangan zaman. Zaman itu dikejar, bukan kita yang dikejar. Ketiga, menjadi sukarelawan. Mengapa sukarelawan itu banyak pahalanya? Nabi Muhammad SAW juga sangat senang ketika kita melaksanakan sukarelawan.
kita dapat mengurangi kesulitan masyarakat saat ini, masyarakat banyak mengalami kesulitan. Mendukung produk lokal, kita boleh membeli produk dari luar negeri, tetapi apa salahnya jika kita mendukung produk sendiri? Toh juga uangnya akan berputar dan kembali kepada kita. Dan ini adalah hal yang paling penting. Secara saya ulangi, tadi ada yang saya bilang, perkembangan zaman. Oleh karena itu saat ini zaman berkembang dibantu oleh sosial media yang memiliki fungsi 50% dan dampak negatif 50%. Ingatlah semuanya, jika kita menekuni sikap Nabi Muhammad SAW, yakni siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh, insya Allah apa yang kita inginkan akan tercapai biarpun dalam waktu kurun yang agak lama. Terima kasih telah mendengar pidato saya. Saya Nazira Asfahani mengucapkan selamat Hari Maulid Nabi yang besar Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.